Kabar ini, kabar terkabar. Belum tentu benar. Saya membaca begitu banyak tulisan-tulisan saat ini Bapak Insinyur Joko Widodo masih memiliki public trust. Kenapa? Ya, Jalan Sumber Solo itu dari Senin sampai Jumat masih banyak manusia datang ke sana. Itulah lawan-lawan politik yang ditakutkan bahwa kok udah landing masih disayang oleh rakyat. Itu persoalannya. Saya katanya Pak Jokowi ini masih punya kepercayaan publik yang cukup kuat hingga saat ini. Menurut Anda? Lah, saya kan selaku orang ilmiah harus bertanya itu data dari mana? Nah, datanya dari mana, Bang? Surveinya ilmiah. Terus Begini, dikasih tahu nggak kapan surveinya? Bang Bona yang ganteng. Pertanyaannya Bang Bona apa? datang ke Jalan Sumber hari Senin sampai Jumat. Lihat manusia di situ. Itu Gimana, manusia Bang? semua Itu sampling, Bang. Perbedaan data dan fakta seperti apa, Itu Bang? fakta. Bukan, fakta ini kita 280 juta penduduk kita. Kalau ditanya 2-3 orang juga samplingnya kan harus benar. Survei itu Bang, aslinya survei itu Bang harus terpampang. Apa yang ditanya? Survei lah juga. Deviasinya berapa? Errornya marginnya berapa? Jadi gitu loh Bang Bona. survei itu nggak boleh dijual sembarangan. Bang Bona gini aja deh, kita berangkat aja lah ke Solo deh biar lihat sendiri. Sekarang apa gitu loh. Bukan urusan aja penduduk Itu Indonesia Bang. Bentar. Iya, sebentar kita dengar dulu. Bukan cuma dari rakyat Solo Bang. Abang boleh lihat itu dari mana-mana tuh datang tuh Bang. Latihan jadi host ya. Dia silakan disurvei. Baik. Nah, yang kedua, kenapa dipolisikan itu? Karena mungkin sebagian orang yang bersama dengan Pak Jokowi ini belum dapat jabatan. Jadi perlu semacam cari muka dulu dengan terus-menerus ya kan membela ijazah ini lalu ikut serta mendorongnya ke polisi, mungkin karena itu mereka akan dapat komisaris lah apalah dan sebagainya gitu ya. Ada Bang Andi di sini termasuk ya nanti dijawab oleh Bang Andi kan. Jadi bagaimana Bang Andi menjawab itu? Kalau Bang Ray itu memang super nyinyir dia. Jadi kita itu sebagai contoh lah ya, saya sejak 2012 sampai 2025 ini belum pernah namanya komisaris. Catatan itu. Dan Mbak Zilvia ini kan sama-sama saya juga dulu 2012. Waktu beliau masih muda nih, sama-sama kita dulu. Jangan tarik pengalamanmu dengan puluhan orang yang sudah. Jadi gini, aku menjelaskan aja lah Bang Ray ya. Jadi untuk bahwa kita ini berjuang tidak semata-mata untuk itu. Iya, Anda ya itu. Oke, terus kita yang kedua tadi. Dulu ya, ada ketua organisasi relawannya Pak Jokowi yang belum dapat jabatan. Lalu mengatakan ini organisasi akan saya bubarkan loh. Lalu tiba-tiba dapat jabatan dia, wakil menteri. Itu terserah, itu nasibnya dia begitu kan. Yang jelas begini, kita mau menjelaskan aja. Tadi bahwasanya apa yang dikatakan tadi masalah komisaris, satu lagi mengenai argumennya makin sedikit soal ijazah Pak Jokowi itu. Makin menipis. Saya rasa tidak akan menipis untuk itu. Karena begini, ijazah itu benar-benar asli dan sudah dicek di lapor. Karena saya juga ada itunya. Ini ijazah asli yang diterima oleh lapor. Ijazah beliau. Dan ini dicek lihat tuh Bang Ray. Maka dibilang otentik. Ini ada. Gitu. Ya, bisa lihat di sini. Jelas itu. Oke, basisnya dari Puslapor Polri. Puslapor Polri. Ini dibawa dan dicek oleh Barreskrim. Ini asli. Asli lah. Dan ini akan mirip dengan ini, sama. Itu apa? Ini adalah ijazah dari Mas Sigit. Dan saya sudah dapat izin dari beliau. Siapa beliau ini? Beliau ini adalah teman masuk tahun 80 di Fakultas Kehutanan yang sama dan lulus bersama-sama juga. Gitu loh, dengan Pak Jokowi. Ya, kalau dia ini 1132 kalau nggak salah, Pak Jokowi 1120 nomor registernya. Jadi maksud Anda membawa ijazah ini? Jadi saya membawa ini. Apa yang ditampilkan dikatakan itu ijazah yang sama dengan yang beredar selama ini nggak? Yang beredar ini nggak pernah beredar. Ya artinya sama. Ini sama dengan sini. Ya, pertama dari sini saya kasih contohnya. Ini dulu yang dianalisis oleh Roy Suryo kan? Ya, ini dianalisis yang dikatakan palsu. Padahal ini sama. Pertama, tulisan ini 5 November 85. Ini sama. Karena hanya satu orang. Identik, satu orang. Ini scan langsung ya dari jasa yang saya terima dari Mas Sigit. Sama semua. Baik rektornya, baik dekannya. Semua satu orang yang menulis itu. Makanya pertanyaan saya, di mana palsunya? Kalau kita bicara dengan KPU, itu kan diambil oleh KPU kan ada legalisir. Dari Hong Kong. Kalau sudah ada legalisir, dan ini juga sama kayak begini. Artinya itu adalah aslinya. Dan ada watermarknya di sini. Ini ada watermark. Ada watermarknya semua. Ini nggak bisa dibantahkan gitu loh. Kenapa Pak Jokowi hanya ingin nanti membukanya itu di pengadilan.
gitu. Nah, Apakah ada yang melihat? Ada juga wartawan-wartawan di rumah Bapak juga melihat pada saat itu. Kan begitu. Jadi di mana menipisnya? Melihat juga. Berkali-kali malah. Tuh, Makanya saya bilang berkali-kali, di mana menipisnya gitu. Karena ya ini asli semua. Ini bisa bisa dipertanggungjawabkan nanti di pengadilan. Bang Ray coba ditanggapi dulu. Yang mana? Yang mana tipisnya katanya itu semua Nah, iya. udah ada buktinya. Kalau argumen mereka kuat, bayangan saya mereka nggak bawa ini ke polisi. Dan bayangan saya, ini juga udah selesai karena masyarakat nggak ada yang percaya pada dugaan adanya kepalsuan ijazah ini. Karena masyarakat banyak yang Karena percaya. argumennya itu aja. Sementara argumen yang menyebut bahwa ada dugaan kepalsuan ijazah ini waktu demi waktu bertambah. Itu kan versinya Roy. Oh iya tentu saja Iya versinya. itu versinya Ray. Kan Itu kalau kita versinya tanya ke saya. masyarakat dan sudah Gimana disurvei, sih? itu rata-rata 70% Makanya ke karena atas. argumennya makin sedikit, Iya kan? ya begitulah tadi ya, sedikit aja, jangan banyak-banyak kalau ngeliat Ray Rangkuti, ntar keracunan loh. Itu tadi argumennya ya kan, aturan dibiarin aja, ngapain laporin ke polisi. Coba itu kalau pikirannya gitu gimana? Setiap hari Pak Jokowi dituduh ijazahnya palsu, dan rombongan mereka ya teroris itu kalau nggak dipolisikan itu udah luar biasa, nyakitin orang. Nyakitin orang lah ya. Kita aja ya yang menghargai Pak Jokowi itu rasanya sakit bener ngelihatnya. Ini orang nih kalau ngomong sembarangan aja kayak kan begitu ngelihatnya. Nah dia kalau Ray bilang biarin aja nanti juga kelar, ya nggak gitu juga Pak Ray. Justru makin membabi buta mereka dengan keyakinan mereka. Coba aja tadi kalau kita lihat kan ya dari ijazah saya SMA 2022, terus lanjut ke S1-nya, lanjut ke Gibran, lanjut ke kuburan, bahkan ijazah Ibu Iriana pun dikoreksi sama mereka. Kagak kelar-kelar. Disambungin ke sana sini ya cocokologi aja mereka ya, belusukan mereka ya, cari framing show lah mereka di YouTube itu. Dan gue ngeliat sih ya, emang maskotnya emang jagoannya mereka tuh ya Roy Suryo itu. Memang Roy Suryo itu nggak punya akun YouTube, akun media sosial lain ya, tapi orang-orang yang pengen memperalat dia ya sebagai show lah buat di YouTube, TV atau yang lain-lain ya, itu menampilkan seseorang yang kontradiktif dengan Pak Jokowi, yang benci banget sama Pak Jokowi itu ya. Mereka tampilkan untuk apa? Ya menurut gue sih bukan kebenaran, tapi mendulang cuan. Karena banyak juga lumayan mereka kan ya. Coba kalau dihitung kalau kita pilpres tuh ya, Pak Prabowo 58%, sisanya itu bisa jadi mereka-mereka yang penikmat ijazah ini. Ya itu mah pandangan gue ya. Kalau orang masih sehat sih sebenarnya mudah ya. Ya tadi dibilang Bang Andi ya, udah UGM-nya udah kelar dan udah dikasih tahu asli. Kalau pikirannya waras sih sebenarnya ya udah sesederhana itu aja sebenarnya. Tapi mereka kan udah makin kesini makin keterlaluan. Ya Pak Jokowi juga sebagai warga negara ya berhak lah ya, karena martabatnya, harga dirinya dirusak sama orang lain ya. Walaupun dia presiden nggak ada larangan ngelapor, ya enggak? Aduh, Bang Ray. Tadi telak banget dibilang Bang Andi bahwasannya nih emang ini beliau ini super nyinyir. Nggak tahu kenapa nyinyir banget kalau Pak Jokowi. Bahkan sama Gibran pun juga begitu beliau ini. Gua nggak ngerti deh. Tapi hebatnya tadi Bang Andi ya. Ya beliau itu berjuang ya menurut kata hati aja ya, sama kayak kita-kita lah bangsanya. Loh kok ijazah yang asli, orang udah sekolah dari kecil ya kan, sampai ke S1, sampai presiden, tiba-tiba dibilang ijazahnya palsu. Kan sakit begitu. Ya bagaimana menurut pandangan sobat-sobat? Berikan pandangannya di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.